guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku membahas mengenai gimana sih 5 trik nembak UTBK auto lolos PTN dan dapat 700++, insya Allah ya. Kalau Tuhan merestui. Jangan lupa untuk follow IG, TikTok aku, dan juga subscribe ya guys ya di @retapramesti buat dapetin info-info terbaru tentang PTN, CPNS, BUMN, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama teman-teman perlu tahu itu adalah tentang jumlah soal di UTBK. Jadi jumlah soal di UTBK itu adalah sekitar 155 soal dengan persebaran sebagai berikut. Ini ya untuk PU, PBM, PPU, PK, literasi, dan juga penalaran matematika. Ini masing-masing waktunya. Dan ya paling enggak jangan kerjakan lebih dari 1 menit untuk setiap subtes. Kalau misalnya nggak bisa gimana, skip dulu aja. Nah, penilaiannya tuh gini guys, benar itu +1, salah itu 0. Jadi, aku sih nyaranin jangan kosongin jawaban. Walaupun sekarang banyak bertebaran info, kosongin aja gitu ya. Nah, tapi aku tetap pada prinsip sih, jangan kosongin jawaban. Karena sayang aja gitu ya, dengan salah atau tidak menjawab, itu ya sama aja gitu. Jadi, kali aja ada yang benar gitu kan, ketika kita tuh membuat jawaban yang agak ngasal atau misalnya nembak gitu. Oke? Nah, kita lanjut. Di sini ada beberapa sumber dari teman-teman Twitter juga katanya gini guys. Yang pertama nih ya, ini hasil aku tahun kemarin, aku ngeblok beberapa soal di subtes lain dan nggak ngisi PM 5 soal, alias ngekosongin PM 5 soal ya. Dan lihat nilai PM-nya segini, 500, dan nilai lainnya itu di atas 600-700. Jadi bisa diambil kesimpulan sendiri. Nah ini cuma sampel sih ya, cuma menurut aku ini lumayan valid dari apa yang dia sampaikan. Yang kedua, di sini terserah ya mau strategi apa, mendingan juga nembak soalnya bisa aja benar, kecuali kalau salah nilai minus. Terus yang ketiga, kalau nembak antara benar atau salah, misal benar skor IRT makin kecil, kalau kosongin udah pasti salah IRT malah makin besar. Nah ya intinya sih gitu ya teman-teman ya. Kalau saran aku sih jangan kosongin jawaban, tapi balik lagi ke pemahaman dan kepercayaan kalian. Oke, kita mulai dari cara nembaknya teman-teman ya. Ini nembak soal kepepet. Kenapa sih aku bilang kepepet? Karena nggak harus semua soal ditembak gitu. Jadi kalau misalnya ada 30 soal PU, bayangin masa semuanya ditembak sih? Nggak ada yang bisa, masa banget gitu ya. Dengan kita udah persiapan minimal banget sebulan tuh pasti bisa lah ngerjain gitu ya 10 soal mah. Nah, jadi aku sih nyaranin untuk nembak soal ini tuh bukan semua soal ditembak ya. Jadi untuk soal-soal yang belum terjawab aja. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya trik cepat ya. Jadi semua soal itu di SNPMB gitu yang buat itu tuh nggak didesain semuanya itu pakai cara yang panjang gitu. Jadi ada trik-trik cepatnya. Contohnya soal kayak gini. Kalau misalnya ada soal kayak gini, cara gampangnya adalah kita lihat aja si penyebutnya teman-teman. 1/93 dikurangi 1/99. Ya udah penyebutnya 99 kita kurangi sama 93. Jadi berapa guys? Jadinya adalah 6. Satu lagi, kalau yang Y-nya 95 sama 97 ya. Kita kurangi nih yang dari terbesar ke terkecil. 95 ini 97 harusnya. 97 kurangi 95 berarti berapa? Berarti 2. Nah, jadi di sini si X-nya ini lebih apa guys daripada si Y-nya? Lebih besar, berarti yang A ya. Oke, jadi trik-trik cepat kayak gini tuh teman-teman perlu tahu juga. Oke, yang kedua masih dengan ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke poin 2 itu, pilih jawaban yang paling banyak kesamaan. Nah, ini kan soal tentang fungsi ya. Nah, kita lihat opsinya aja langsung. Ini kalau udah kepepet ya teman-teman ya. Di sini kira-kira lebih banyak angka berapa teman-teman? 3, 6, 9 atau 0? 6 ya, antara 6 atau min 6. Sekarang kita lihat tandanya nih, lebih banyak positif apa negatif? Negatif, ya udah berarti yang negatif 6, yang C. Terus bener gak jawabannya? Bener ya. Kalau dibuktiin ternyata benar ya teman-teman ya. Pertama kan kita bisa pakai rumus yang U per V gitu ya. Terus kita tentuin U-nya yang si pembilang, V-nya yang penyebut. Terus kita tinggal masukin ke si fungsinya dan jawabannya benar min 6 ya.
Oke, itu yang kedua. Ini masih tentang pilih jawaban paling banyak kesamaan ya teman-teman ya. Ini ada tipe soal PU atau PK kayak gini ya. Yang ditanyain adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari segini. Oke, coba ya kita lihat yang paling banyak kesamaan. Antara 0,66 atau 0,99 nih di depannya paling banyak. 0,99 ya, dia ada 3, berarti ini kita eliminasi. Oke, nah sekarang untuk si pecahannya, kira-kira paling banyak yang penyebutnya itu berapa? 19, 38, 19 atau 38? 1, 2, 3, 38 ya, berarti yang A juga salah. Nah, di sini tinggal B sama C nih. Kita lihat angka si pembilangnya. Sorry, kalau yang tadi penyebut ya, yang 38 tuh. Angka pembilangnya itu lebih banyak angka berapa? Ternyata ada angka 18 sama 18. Ya udah, berarti yang C ya. C jawabannya. Dan ternyata bener nggak? Bener ya. Kalau kita hitung pakai cara kayak gini, itu jawabannya C. Ini pembuktiannya ya. Bisa teman-teman pelajari juga kalau misalnya mau. Kalau di sini aku ubah jadi 0,33 dikali berapa gitu. Di sini kalau 0,99 jadi 0,33 kali 3. Oke? C lagi nih ya. Lanjut nomor 3. Nah, untuk langkah ketiganya, kita bisa pakai blocking soal. Tapi dengan prinsip kepepet tadi ya, jadi nggak semua harus A gitu. Jadi kalau misalnya blocking soal ini dengan jawaban yang paling banyak. Jadi misalnya nih, di sini teman-teman tuh udah ngerjain dari 1 sampai 12 gitu ya. 3 soal belum keisi. Nah, terus nanti teman-teman hitung aja yang A berapa, B berapa, C berapa, D berapa gitu ya. Ini kalau misalnya bener-bener udah kepepet ya. Misalnya di sini tuh A-nya 5, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 1. Nah, di sini kita lihat yang paling banyak aja. Jadi yang A, kita blok jawaban A ini A gitu. Ya, semoga ada yang benar gitu ya. 1 mah dari si 3 soal ini. Gitu ya, untuk langkah ketiga. Oke, yang keempat nih, logika ya. Logika hoki ternyata guys ya. Itu bisa juga benar ya. Nah, di sini contohnya kayak gini. Di antara 5 bilangan yang nilainya terkecil. Kalau pecahan kayak gini susah ya. Kita harus nyamain penyebut bla 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 gitu ya. Nah, kita pakai logika aja. Ya udah, kalau nilainya terkecil kita cari aja pecahan yang antara pembilang dan penyebutnya itu dua-duanya kecil ya. Yang mana nih yang paling kecil? Ya udah yang E enggak sih? Si pembilangnya itu dia paling kecil 10. Si penyebutnya juga paling kecil 11. Jadi jawaban yang E. Benar nggak kalau dibuktiin? Benar ya teman-teman ya. Di sini kalau pakai pembuktian kayak gini caranya ya. Ini tuh bisa diubah jadi 1 min dulu, baru kita bisa cari hasilnya itu 1 min nilai terbesar ya, kalau yang ditanya nilai terkecil. Dan benar dong jawabannya yang E ya. Oke, the last nih ya, cara nembak soal kepepet. Ini khususnya untuk soal bahasa ya. Di sini aku contohin bahasa Inggris. Kuncinya gampang sih guys. Di sini tuh intinya kita lihat dulu pertanyaannya. Itu kan ditanyain tuh base restate ya. Base restate di sini tuh adalah pernyataan terbaik. Nah, itu tuh di kalimat kedua paragraf 1. Langsung aja nih kita baca kalimat kedua di paragraf 1-nya adalah yang mulai dari the first thing itu. Nah, terus kita tandain nih. Ada kata budget, plan, sama expense. Expense itu kan sama aja kayak cost. Kita cari aja yang ada 3 kata itu. Nah, itu cuma B guys, yang benar-benar paling mendekati. Ada budget, ada plan, ada cost. Ya udah, jawabannya yang B. Jadi gitu, lihat pokok inti si kata-kata di kalimatnya dan tentuin aja jawabannya. Gampang ya? Segitu aja. Semoga membantu ya teman-teman. Good luck. Semoga lolos PTN dengan nilai maksimal. Dan kalau misalnya kepepet bisa pakai cara 5 trik nembak ini. Oke? Gitu aja dari aku. Kalau misalkan mau ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.